Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar menentukan perubahan entalpi reaksi atau delta H berdasarkan data kalorimeter. Kalorimeter adalah suatu alat yang di dalamnya ada sistem dan ada lingkungan. Sistem adalah reaksi kimia atau tempat terjadinya reaksi kimia, sedangkan lingkungan adalah yang ada di sekitar reaksi, berarti air dan dinding dari kalorimeter. Oke, ini adalah contoh bagan kalorimeter ya. Biasanya, reaksi yang terjadi di dalam kalorimeter adalah reaksi eksoterm atau reaksi yang melepaskan kalor. Jadi, jika pada sistem terjadi reaksi eksoterm, maka kalor yang dilepas akan diserap oleh lingkungannya, yaitu air dan dinding kalorimeter. Nah, ini sesuai dengan asas Black bahwa kalor yang dilepas itu sama dengan kalor yang diserap atau diterima oleh lingkungan. Yang melepas kalor adalah reaksi, maka Ki lepas kita ganti dengan Ki reaksi. Sedangkan yang menerima kalor adalah lingkungan, yaitu air dan dinding dari kalorimeter, maka Ki terima kita ganti dengan Ki air atau larutan ditambah Ki kalorimeter. Kenapa di sini tandanya negatif? Untuk menunjukkan bahwa reaksi melepaskan kalor atau sebaliknya. Kemudian, Ki air rumusnya MC delta T dan Ki kalorimeter rumusnya C delta T. Di mana Q adalah jumlah kalor, satuannya adalah joule atau kal, M adalah massa air atau larutan, satuannya gram. Kemudian yang C kecil, berarti yang ini ya, itu adalah kalor jenis air atau larutan, satuannya joule per gram Kelvin atau joule per gram derajat Celcius. Lalu yang C besar adalah kapasitas kalor dari kalorimeter, satuannya joule per Kelvin atau joule per derajat Celcius. Lalu yang terakhir adalah delta T. Delta T itu merupakan perubahan suhu atau T akhir dikurang T awal. Lalu bagaimana cara menentukan perubahan entalpi reaksi menggunakan data kalorimeter ini? Nah, jika yang diketahui adalah kalor jenis atau C kecil, kita langsung saja menggunakan rumus delta H sama dengan min MC delta T per mol. Nah, di sini kita anggap kapasitas kalor kalorimeternya atau C besarnya itu diabaikan. Tetapi, jika kapasitas kalor kalorimeternya juga diketahui, maka untuk mencari delta H-nya, kita bisa menggunakan rumus delta H sama dengan negatif MC delta T ditambah C delta T per mol. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal ya. Soal yang pertama, pada suhu 25 derajat Celcius direaksikan 50 ml HCl 0,4 molar dengan 50 ml NaOH 0,4 molar dalam kalorimeter plastik. Ternyata suhu naik menjadi 28 derajat Celcius. Jika massa jenis larutan 1 gram per mililiter dan kalor jenis larutan 4,2 joule per gram Kelvin, maka entalpi penetralan adalah. Untuk menjawab soal ini, kita langsung saja menentukan rumus yang akan kita gunakan. Perhatikan, apakah pada soal ini kalor jenis larutannya diketahui dan kapasitas kalor kalorimeternya diketahui? Kita lihat ya. Nah, di sini yang diketahui hanya kalor jenis larutan, yaitu 4,2 joule per gram Kelvin. Sedangkan kapasitas kalor kalorimeternya tidak diketahui. Berarti, kita menggunakan rumus delta H sama dengan min MC delta T per mol. Setelah kita tentukan rumusnya, kita langsung masukkan datanya ya. Yang pertama adalah M atau massa larutan. Pada soal ini, massa larutan tidak diketahui, tetapi yang diketahui adalah volumenya, yaitu 50 ml HCl dan 50 ml NaOH. Maka, total volume larutan adalah 50 ditambah 50 atau 100 ml. Kemudian karena yang diminta adalah massa, berarti volume larutan ini kita ubah dulu menjadi massa dengan menggunakan massa jenisnya. Di sini diketahui massa jenis larutan adalah 1 gram per mililiter. Jadi, massa larutan sama dengan massa jenis atau rho dikali volume, yaitu 1 dikali 100, maka menjadi 100 gram. Oke, kita masukkan datanya.
Jadi delta H sama dengan negatif 100 dikali C. C adalah kalor jenis. Kalor jenisnya juga sudah diketahui di soal, yaitu 4,2 Joule per gram Kelvin. Berarti dikali 4,2, kemudian dikali delta T. Delta T adalah perubahan suhu. Nah, suhunya di awal tadi kan 25 derajat Celcius, kemudian naik menjadi 28 derajat Celcius. Maka perubahan suhu atau delta T-nya sama dengan 28 dikurang 25, atau sama dengan 3. Lanjut, kita ganti delta T-nya dengan 3 ya. Kemudian per mol. Nah, mol siapa yang kita pakai? Karena ini adalah entalpi penetralan atau reaksi penetralan, maka mol yang kita gunakan adalah mol air. Jadi, jika asam HCl direaksikan dengan NaOH, maka akan menghasilkan air dan garam. Kita buat reaksinya. Kemudian untuk mengetahui mol dari H2O, kita harus cari dulu mol dari asam dan mol dari basa. Tadi di soal sudah diketahui bahwa HCl itu 50 ml dan konsentrasinya 0,4 molar. Berarti jumlah molnya tinggal kita kalikan ya, volume dikali molaritas yaitu 50 kali 0,4 atau sama dengan 20 milimol. Lanjut untuk NaOH, sama ya, volumenya sama, konsentrasinya sama, berarti NaOH juga 20 milimol. Ingat, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Di sini kan koefisiennya masing-masing 1 ya. Berarti H2O juga memiliki jumlah mol sebesar 20 milimol. Jadi, mol di sini kita ganti dengan 20. Nah, karena ini masih milimol, berarti kita harus ubah dulu menjadi mol ya. Tinggal kita kali dengan 10 pangkat min 3 atau kita bagi 1000. Oke, lanjut kita hitung. Kita coret-coret dulu ya. 0 di atas 1 kita coret, di bawah 1 kita coret. Kemudian komanya kita hilangkan, berarti di sini nolnya habis. 42 dibagi 2 itu sama dengan 21. 21 dikali 3, 63. 10 pangkat negatif 3-nya kita pindahkan ke atas, jadinya 10 pangkat 3. Satuannya adalah Joule per mol. Nah, ini bisa kita ganti satuannya menjadi kilojoule, berarti kita bagi 1000, maka hasil akhirnya adalah min 63 kilojoule per mol. Cukup jelas ya? Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebanyak 33 ml larutan HNO3 1,4 m dicampurkan dengan 42 ml larutan KOH 1 m dalam kalorimeter plastik. Suhu awal larutan HNO3 dan KOH masing-masing adalah 25 derajat Celcius. Dan setelah dicampurkan, suhu larutan naik menjadi 32 derajat Celcius. Apabila kapasitas kalorimeter diabaikan, sedangkan kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,2 Joule gram-1 K-1, maka entalpi penetralan tersebut adalah... Oke, sama seperti soal sebelumnya ya, kita lihat dulu apakah kapasitas kalorimeternya dan kalor jenisnya diketahui. Nah, tadi di soal sudah kita lihat ya bahwa kapasitas kalorimeternya diabaikan. Dan yang diketahui adalah kalor jenis air, yaitu 4,2 Joule per gram Kelvin. Nah, berarti kita gunakan rumus delta H sama dengan min mc delta T per mol. Nah, tinggal kita masukkan datanya. M adalah massa larutan. Pada soal masanya tidak diketahui, tapi volumenya diketahui, yaitu totalnya 33 ml ditambah 42 ml, atau sama dengan 75 ml. Karena yang kita butuhkan adalah masanya, berarti volumenya tinggal kita kalikan dengan massa jenis. Massa jenisnya kita anggap 1 ya. Berarti massa larutan sama dengan 75 dikali 1 atau sama dengan 75 gram. Langsung kita masukkan ke rumusnya. Jadi delta H sama dengan min 75 dikali C atau kalor jenis. Lihat kalor jenis pada soal adalah 4,2. Lalu dikali dengan delta T. Delta T-nya, kayak lihat pada soal, mula-mula suhunya 25 derajat Celcius. Kemudian naik menjadi 32 derajat Celcius. Maka delta T sama dengan 32 dikurang 25 atau sama dengan 7. Jadi kita kalikan 7 lagi ya.
Oke, lanjut kita sekarang cari mol. Mol siapa yang kita cari? Karena ini reaksi penetralan, berarti mol air. Nah, air diperoleh dari hasil reaksi antara HNO3 dengan KOH. Jadi kita buat dulu reaksinya. Kemudian kita tentukan mol masing-masing dari asam dan basa. Untuk HNO3 berarti 33 dikali 1,4 molar, yaitu 46,2 milimol. Lanjut, mol KOH berarti 42 dikali 1 M atau sama dengan 42 milimol. Lalu berapa mol dari H2O? Karena koefisiennya masing-masing 1, berarti mol dari H2O mengikuti mol reaksi pembatas atau reaksi yang habis bereaksi, yaitu 42 milimol. Langsung kita masukkan ke rumus ya. Jadi di sini per 42 dikali 10 pangkat min 3 mol. Oke, langsung kita hitung saja. 4,2 sama 42 bisa kita coret. Di atas jadinya 0,1 ya. 75 dikali 0,1 dikali 7 sama dengan 52,5. Nah, 10 pangkat min 3-nya kita naikkan ke atas menjadi 10 pangkat 3. Satuannya adalah joule per mol. Kita ubah menjadi kilojoule berarti dibagi 1000, maka hasilnya atau entalpi penetralan reaksi tersebut adalah min 52,5 kilojoule per mol. Oke adik-adik, agar semakin jelas kita coba satu soal lagi ya. Suatu kalorimeter bom berisi 250 ml air yang suhunya 25 derajat Celcius. Kemudian dibakar 200 mg gas metana. Suhu tertinggi yang dicapai air dalam kalorimeter adalah 35 derajat Celcius. Jika kapasitas kalorimeter 75 Joule per derajat Celcius, dan kalor jenis air sama dengan 4,2 Joule per gram derajat Celcius, berapakah entalpi pembakaran dari gas metana? Nah, perhatikan pada soal, kapasitas kalorimeternya diketahui yaitu 75 Joule per derajat Celcius, dan kalor jenis airnya juga diketahui yaitu 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Karena dua-duanya diketahui, maka untuk mencari delta H-nya kita gunakan rumus yang kedua tadi ya, yaitu delta H sama dengan min MC delta T ditambah C delta T per mol. Langsung kita isi datanya ya. Yang pertama adalah M atau massa larutan atau massa air. Lihat pada soal, massa airnya tidak diketahui, yang diketahui adalah volume air yaitu 250 ml. Karena massa jenis air 1 berarti massa air sama dengan volume air yaitu 250 gram. Kemudian dikali dengan kalor jenis, yaitu 4,2. Lanjut, dikali delta T, kita lihat perubahan suhunya dari 25 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius. Berarti delta T-nya 35 dikurang 25, atau sama dengan 10. Berarti di sini dikali 10. Kemudian ditambah kapasitas kalorimeter, yaitu sebesar 75. Dikali delta T-nya adalah 10. Nah, kemudian dibagi mol. Karena ini reaksi pembakaran, berarti mol yang kita gunakan adalah mol zat yang dibakar. Di sini yang dibakar adalah gas metana. Maka kita cari molnya gas metana. Menggunakan rumus gram per mr. Metana tadi di soal disebutkan sebanyak 200 mg. Atau 0,2 gram. Dibagi MR, MrCH4 sama dengan 16 dari C12 H1 kali 4 ya. 0,2 dibagi 16 sama dengan 0,0125 mol. Oke, langsung kita masukkan ke rumus delta H. 0,0125 kita tulis saja 125 kali 10 pangkat min 4. Oke, kita langsung hitung. 250 dikali 4,2 dikali 10 sama dengan 10.500 ditambah 75 dikali 10 atau 750 dibagi 125 dikali 10 pangkat min 4. Lanjut, 10.500 ditambah 750 sama dengan 11.250. 10 pangkat min 4-nya kita naikkan ke atas jadi 10 pangkat 4 per 125. Maka hasil akhirnya adalah
min 90 kali 10 pangkat 4 Joule per mol, atau sama dengan min 900 kilojoule per mol. Oke, selesai. Sekian untuk video kali ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.